Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala syahra ramadhana syahran mubarakan kataballahu fihi siyam wa anzala fihi al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan fihi lailatun khairum min alfi syahr. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang mana telah mengizinkan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang mulia ini, bulan yang penuh dengan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi terakhir serta penyempurna risalah ilahiyah yang menuntun manusia menuju jalan yang bercahaya. Dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan salawat kita tadi kita mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa sahabat narasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan merupakan bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada para sahabat, jika seandainya umat Islam memahami keutamaan daripada bulan Ramadan, niscaya mereka menghendaki seluruh bulan di dalam setahun terdiri dari bulan Ramadan saja. Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita tentang keutamaan dari bulan Ramadan dalam hadisnya, qad ja'akum ramadhanu syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyama wa tuftahu fihi abwabal jannah wa yughlaqu fihi abwabal jahim wa tughalla fihi syayatin fihi lailatun khairum min alfi syahr man hurima khairaha qad hurima, yang artinya telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, yang mana Allah wajibkan atas kalian berpuasa, dibukakan pintu-pintu surga dan ditutup pintu neraka, serta setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat satu malam yang mana lebih baik dibanding 1000 bulan. Maka barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan satupun di dalamnya, sungguh ia tidak akan mendapatkan kebaikan untuk selama-lamanya. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai dan Al-Baihaqi. Sahabat rasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis di atas, Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita semua akan keutamaan dan fadilah daripada bulan Ramadan, yakni Allah mewajibkan kita berpuasa di dalamnya, dibukakan bagi kita pintu-pintu surga selebar-lebarnya, ditutupkan bagi kita pintu neraka serapa-rapanya, serta Allah belenggu syaitan-syaitan supaya tidak mengganggu amal ibadah manusia. Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan bulan Ramadan, di dalam bulan Ramadan terdapat suatu malam yang lebih baik dibanding 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Rasulullah SAW pun mengatakan, maka barang siapa yang tidak mendapatkan satu pun kebaikan daripada bulan Ramadan, sungguh ia tidak akan mendapatkan kebaikan tersebut untuk selama-lamanya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, wa huwa syahrun awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang permulaannya adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, serta akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Sahabat narasi nasihat Ramadan Santri nikmatullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan merupakan bulan yang istimewa, bulan yang Allah berikan khusus kepada umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan Allah jadikan sebagai wahana pembinaan mental spiritual bagi orang-orang yang beriman sehingga memperoleh derajat ketakwaan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Oleh karena itu, sahabat narasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah seharusnya dan sepantasnya kita mengisi bulan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin amalan-amalan yang sangat dianjurkan Rasulullah SAW untuk dikerjakan pada bulan Ramadan. Yakni yang pertama, mengerjakan salat tarawih witir ataupun qiyamul lail. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Yang artinya, barang siapa mengerjakan qiyamul lail pada bulan Ramadan,
dengan keimanan dan hanya mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Amalan yang kedua yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni memperbanyak membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an memiliki keutamaan yang luar biasa sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Barang siapa membaca satu huruf daripada kitabullah yakni Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan dan dari kebaikan tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim adalah satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Amalan ketiga yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bersedekah di bulan Ramadan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Sedekah apakah yang paling utama wahai Rasulullah?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Sedekah di bulan Ramadan." Sahabat narasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang terakhir yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan merupakan bulan yang agung lagi mulia, dan doa orang yang berpuasa tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi yang artinya 3 golongan orang yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, doa orang yang berpuasa hingga berbuka. Yang kedua, doa pemimpin yang adil. Yang ketiga, doa orang yang teraniaya. Allah mengangkat doa mereka ke atas awan dan membukakan pintu-pintu langit seraya berkata, "Demi keagunganku, aku pasti akan menolongmu walau telah berlalu beberapa lama." Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Al-Baihaqi. Sahabat nerasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita maksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita serta mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man hurima khairaha qad hurima." Barang siapa yang tidak mendapatkan suatu kebaikan daripada bulan Ramadan, sungguh ia tidak akan mendapatkan kebaikan untuk selama-lamanya. Cukup sekian kultum dari saya. Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang bertakwa, termasuk menjadi golongan orang-orang yang semaksimal mungkin mengisi bulan Ramadan ini. Wabillahi taufiq wa hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.